Halo Mina, jumpa lagi bersama di G Channel. Mob Psycho 100 season ketiga telah muncul beberapa minggu kemarin. Tentu saja kami akan melanjutkan recap bahasan anime ini hingga tuntas. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe, komen, dan like sebanyak-banyaknya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian, and enjoy! Di awal cerita, si Mob nampak bingung dalam mengisi angket karir yang agaknya berpengaruh pada masa depannya. Padahal semua teman-temannya di klub telepati telah menentukan keputusan karir mereka. Si Mob pun lantas meminta saran Reigen, walau jawaban Reigen terlihat jelas mengada-ada. Pun demikian, si Mob tetap kagum dan percaya begitu saja dengan semua perkataan Reigen. Sesaat kemudian, seorang pelanggan datang dan berkonsultasi tentang sebuah benda antik yang didapatkannya saat sedang berwisata. Pelanggan ini berkata, setelah mendapatkan benda tersebut, dia sering dirundung masalah dan susah tidur. Untuk itulah dia meminta Reigen untuk menerawang benda antik tersebut dengan kekuatannya. Reigen pun mulai memegang dan memeriksa barang pelanggannya. Seketika itu juga, Mob langsung meminta Reigen untuk tidak terlalu lama memegang benda tersebut. Mob meyakini kalau benda tersebut sangat berbahaya dan memiliki banyak hal buruk yang bersemayam di dalamnya. Reigen pun bersilat lidah dan memerintahkan Serizawa untuk melakukan pembasmian. Dalam sekejap mata, Serizawa pun berhasil menyelesaikan perintah atasannya tersebut dengan begitu mudah. Setelah pulang sekolah, si Mob masih kepikiran dengan angket karirnya. Ayah dan saudaranya pun memberikan saran untuknya, walau saran tersebut nyatanya masih belum begitu cocok. Semua teman-teman Mob di klub Body Kekar nampaknya juga telah menentukan angket perjalanan karir mereka. Bahkan si Misato dari klub jurnalistik sudah menentukan kalau di masa depan dia akan menjadi seorang kameramen atau jurnalis handal. Sayangnya, Mob masih kebingungan dan belum memutuskan bagaimana nasibnya di masa depan. Shin pun berpindah pada sebuah kamar kotor, di mana Reigen dan stafnya tengah menemui pelanggannya. Oke, kita sebut saja kalau pelanggan Reigen kali ini bernama Pak Botak. Pak Botak meyakini kalau ada arwah jahat yang selalu menghantuinya. Dia sudah meminta bantuan beberapa esper, namun hasilnya nihil. Disinilah diketahui kalau Reigen sangat benci dengan kecoa. Namun dia berusaha tenang dan terus menggali informasi dari Pak Botak. Sayangnya dia lepas kendali ketika menemukan kecoa di balik bingkai foto Pak Botak. Dikarenakan sudah tidak kuat, dia pun pamit keluar serta meminta Mob dan Serizawa untuk menolong Pak Botak. Sambil rokokan, Pak Botak terus berkisah tentang nasib buruknya, di mana dia selalu tidak beruntung dan hidupnya sangat menyedihkan. Tanpa diduga, gumpalan asap rokoknya berkumpul menjadi satu dan berubah menjadi sosok arwah jahat dengan energi negatif yang begitu besar. Sosok ini pun menyebarkan auranya dan membuat semua orang di bawahnya tidur seketika. Sementara itu, Reigen mampir ke Indomaret untuk belanja barang-barang pengusir kecoa. Setelah berbelanja, dia sadar kalau arwah jahat telah muncul dari tempat Pak Botak. Untuk itulah dia meminta Mob dan Serizawa untuk melakukan pembasmian. Dan dalam waktu singkat, arwah jahat tersebut pun berhasil dibereskan dengan kombinasi kekuatan psikis Mob dan Serizawa. Setelahnya, terlihat Pak Botak sangat berterima kasih karena Reigen telah membereskan masalahnya. Keesokan harinya, Mob mulai menemukan inspirasi karir setelah berkonsultasi dengan guru di sekolahnya. Walaupun faktanya, masih belum begitu jelas karir seperti apa yang diinginkannya. Beberapa hari kemudian, SMP Micin akan menyongsong kegiatan festival budaya tahunan. Mob pun terpilih sebagai salah satu bagian dari tim yang mengerjakan kostum hantu. Dengan serius, Mob mulai berdiskusi dengan 3 rekannya untuk menentukan bagaimana kostum tersebut dibuat. Waktu terus berjalan, dan festival budaya tinggal 2 minggu lagi. Mob pun kebingungan, karena semua siswa bagian lain nampak begitu serius untuk mempersiapkan festival. Sementara itu, Reigen dan Serizawa dikagetkan dengan kedatangan tamu aneh yang bernama Amakusa Haruaki. Dengan mimik serius, Amakusa mulai menjelaskan tentang maksud kedatangannya di kantor Reigen. Intinya,
Amakusa meminta bantuan Reigen untuk membereskan pasukan kegelapan yang muncul di kota ini. Amakusa juga mengungkapkan kalau dirinya adalah seorang Hyokai Hunter atau pemburu siluman. Reigen sendiri malah bingung dengan tingkah pola lelaki bercosplay pendekar ini. Dia pun marah dan menceramahi Amakusa habis-habisan. Disinilah Amakusa menjelaskan kalau ada siluman jahat yang mengancam manusia di dunia. Sebagai seorang pemburu siluman, Amakusa mengejar hawa siluman tersebut hingga berakhir di kota ini. Siluman ini tergabung dalam organisasi siluman 100 iblis yang bertujuan untuk membangkitkan Raja Siluman. Lagi-lagi Reigen kesal. Bagaimanapun juga dia harus bekerja untuk melayani pelanggan lain dan tidak ada waktu untuk menanggapi keinginan konyol Amakusa. Dia pun lantas mengusir Amakusa dan memintanya untuk segera pulang. Saat itulah Amakusa mengeluarkan segepok uang 1 juta yen agar Reigen mau membantunya. Awalnya Reigen mengira kalau uang Amakusa palsu, namun dia sangat kaget setelah melihat keasliannya. Dia pun berubah pikiran dan langsung membantu Amakusa untuk membasmi siluman 100 iblis. Sesaat kemudian Mob datang dan meminta saran Reigen, namun Reigen langsung membawanya untuk melakukan misi pembasmian siluman. Mereka semua pun mulai melakukan penyisiran di beberapa tempat yang disinyalir sebagai markas siluman. Setelah berputar-putar, Amakusa akhirnya menemukan gedung persembunyian siluman. Ya, Reigen dan Mob pernah melakukan pembasmian hantu di gedung tersebut, tepatnya di awal season 1 anime ini. Setelah berjalan beberapa saat di dalam gedung, Reigen tiba-tiba diserang oleh sosok siluman kuning. Walaupun Amakusa berhasil menghalau siluman tersebut, namun pedang sucinya patah saat melakukan penyerangan. Untungnya Serizawa langsung membelah siluman tersebut menjadi 2 bagian dengan kekuatan psikisnya. Sedetik kemudian, para siluman lain pun mulai menyerang, dan Reigen lagi-lagi memerintahkan Mob dan Serizawa untuk melakukan pembasmian. Tanpa diduga, kegiatan pembasmian kali ini membuat Mob memiliki banyak ide untuk kegiatan festivalnya. Amakusa pun sangat ketakutan ketika melihat 4 panglima iblis dan Raja Siluman mulai turun tangan. Melihat kondisi ini, Mob dan Serizawa lantas bersatu dan membereskan 4 iblis kuat tersebut dengan begitu singkat. Raja Siluman pun sangat marah dan mulai menunjukkan kekuatannya yang sangat mengerikan. Namun kekuatan mengerikan tersebut benar-benar tidak berguna di hadapan Mob dan Serizawa. Raja Siluman pun akhirnya harus tewas tanpa perlawanan yang berarti. Pada keesokan harinya, Mob mengumpulkan 3 temannya untuk menerangkan ide kostum hantu. Walaupun sebenarnya malas, namun ketika temannya hanya bisa ngikut saja. Ketika waktu festival tiba, tim Mob begitu puas karena telah berusaha semaksimal mungkin untuk merealisasikan kostum hantu tersebut. Pada suatu hari, Mezato berkata pada Mob kalau pada hari Minggu malam akan ada pertemuan besar sekte Psycho Helmet. Sebagai informasi, sekte ini tercipta dari pertarungan Mob melawan Ikubo di season awal anime ini. Misato pun meminta Mob untuk datang, walau sorenya dia juga ada janji dengan Tome untuk mencari pengguna telepati. Di sisi lain, muncul beberapa komunitas yang mendewakan pohon brokoli raksasa di pusat kota. Mereka juga menganggap kalau pohon tersebut adalah pohon keramat yang memiliki kekuatan supranatural. Tanpa diduga, kegiatan sakral dari para pegiat komunitas tersebut justru membuat pohon brokoli semakin membesar. Disinilah si Ikubo mencuri kesempatan dengan mengumpulkan energi besar pada pohon tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri. Di malam harinya, Mezato menghubungi Mob dan menginformasikan kalau muncul banyak orang yang ngaku-ngaku sebagai pemimpin Psycho Helmet. Mereka pun mengadakan sayembara untuk memilih pemimpin yang sebenarnya. Sebenarnya si Mob tidak berniat sama sekali untuk jadi pemimpin sekte tersebut, tapi dia langsung berubah pikiran ketika Mezato berkata kalau Subumi pasti akan tertarik padanya jika dia jadi pemimpin sekte. Saat itulah Ikubo tiba-tiba muncul dan dia meyakinkan Mob agar bergerak untuk memimpin Psycho Helmet. Bagaimanapun juga, anggota Psycho Helmet adalah mantan orang-orang sekte ngakak yang didirikannya dulu. Dia pun mengajak Mob bekerja sama untuk mewujudkan sekte terkuat. Sayangnya si Mob sama sekali tidak tertarik dengan ajakan tersebut. Dia bahkan terkesan tidak peduli dan menceramahi Ikubo untuk berhenti berbuat jahat. Nasihat Mob membuat Ikubo terdiam 1000 bahasa dan dia pun langsung memutuskan pergi meninggalkan Mob. Di hari Sabtu, Mob bercerita pada Reigen kalau dia akan menghadiri kegiatan Psycho Helmet.
Awalnya si Reigen tidak menyarankan mob datang, namun dia langsung berubah pikiran ketika melihat anggota Psycho Helmet yang mencapai 580.000 orang. Dalam benaknya, Reigen melihat potensi bisnis yang luar biasa pada sekte tersebut. Dia pun memerintahkan mob untuk menjadi pemimpin Psycho Helmet walau cuma sekali saja. Selain itu, Reigen meminta mob untuk menceritakan pada member Psycho Helmet kalau dia memiliki seorang guru. Si Reigen bahkan memberikan bonus pada mob, yaitu uang sebesar 5.000 yen untuk sekedar memperbaiki penampilan. Hari Minggu siang pun tiba, dan mob terlihat sedang menunggu Tome di taman. Anehnya, Tome tidak kunjung datang dan sulit dihubungi. Sementara itu, peserta sayembara calon pemimpin Psycho Helmet mulai bermunculan. Beberapa di antaranya adalah Sekte Bumi, Sekte Nafas Naga, Sekte Ajaran Hijau, dan bahkan Persatuan Spiritual Matahari Terbit milik Jodo Kirin juga ikut meramaikan situasi. Tanpa terasa hari sudah mulai sore. Anehnya, hingga detik itu mob sama sekali tidak berhasil menghubungi Tome ataupun Misato. Dia pun gusar karena tidak mengetahui tempat pertemuan Sekte Psycho Helmet. Namun dia masih berpikiran positif dan setia menunggu kedua temannya tersebut beberapa saat lagi. Di waktu yang sama, Reigen melihat siaran langsung kegiatan Psycho Helmet di TV. Dia pun tenang saat melihat sosok mob yang mulai memasuki podium. Namun dia sangat terkejut setelah mengetahui kalau sosok tersebut bukanlah mob. Reigen pun langsung menelpon mob, walau tidak nyambung sama sekali karena jaringan sedang sibuk. Saat itulah sosok Psycho Helmet mulai berceramah dan memutuskan untuk memimpin semua orang. Dia pun memastikan kalau dirinya adalah perwujudan dari pohon dewa yang nantinya akan menyebarkan kebahagiaan di dunia ini. Pernyataan Psycho Helmet sontak membuat situasi memanas, dan tidak sedikit orang-orang yang meragukannya. Saat itulah sosok aneh ini menunjukkan kekuatannya dengan menumbuhkan pohon brokoli di dalam area panggung. Hal ini pun sontak membuat semua orang terkejut dan terdiam. Di pagi berikutnya, mob menyapa Misato dengan ramah dan menanyakan mengapa Misato tidak datang di tempat yang sudah dijanjikan kemarin. Tanpa rasa bersalah, Misato menjawab kalau dia benar-benar lupa dengan janjinya. Dia pun meminta maaf karena sudah berangkat duluan di acara pertemuan Sekte Psycho Helmet. Selain itu, pemimpin Psycho Helmet yang asli telah hadir di lokasi. Jadi Misato kembali meminta maaf karena selama ini telah salah sangka pada mob. Mendengar jawaban Misato, mob pun jadi bingung dengan apa yang sebenarnya telah terjadi pada temannya tersebut. Anehnya, hal yang sama pun terjadi pada Tome, di mana dia juga meminta maaf karena mendadak lupa dengan janjinya pada mob. Lebih parahnya lagi, dia langsung melupakan hobi kesayangannya ketika ada seseorang yang mengajaknya untuk mengikuti pertemuan Sekte Psycho Helmet. Dia pun mengajak semua member klub telepati untuk berpindah haluan dan mengikuti Psycho Helmet. Sementara itu di kantor biro, Reigen menginformasikan kalau video kemunculan sosok Psycho Helmet telah viral dan ditonton oleh jutaan orang. Mob sendiri tidak mengenal siapakah sosok Psycho Helmet yang ada di dalam video tersebut. Saat ini Reigen mendapatkan banyak permintaan untuk menyelidiki tentang fenomena mistis degradasi pada bangunan dan rumah warga. Dia telah turun ke lapangan dan menemukan fakta kalau akar tanaman adalah biang keladinya. Akar tanaman ini menembus beton di seluruh kota dan menyerap semua nutrisi di dalamnya hingga menyebabkan retakan serius. Reigen pun menyimpulkan kalau sumber utamanya adalah pohon brokoli yang tumbuh subur di tengah kota. Dia pun meminta bantuan mob untuk menghancurkan pohon besar tersebut yang saat ini dianggap bak dewa oleh para masyarakat. Di sisi lain, masyarakat nampak menggunakan pohon dewa untuk membuat bahan makanan alternatif. Mulai dari permen, minuman, es krim hingga kue kering bisa dibuat dengan bahan dasar pohon dewa. Si Teru pun menemukan fakta kalau makanan hasil dari ekstrak pohon dewa memiliki kekuatan untuk mencuci otak dan mengontrol perasaan. Dia pun geram dan langsung melesat pergi menuju lokasi pohon dewa. Sesampainya di lokasi, Teru pun langsung menyerang pohon tersebut. Namun dia sangat terkejut karena pohon ini memiliki barrier dan menariknya masuk ke dalam. Disinilah Teru bertemu dengan Psycho Helmet yang mengaku-ngaku sebagai dewa. Dia benar-benar marah dan menghajar Psycho Helmet karena berusaha mencuci otaknya untuk yang kedua kalinya. Psycho Helmet pun dibuat tidak berdaya dan hancur berkeping-keping di tangan Teru. Namun si Teru mulai kewalahan karena Psycho Helmet mulai serius menunjukkan kekuatan aslinya. Teru pun sadar kalau sosok Psycho Helmet yang sebenarnya adalah si Ekubo.
Dia lantas mengeluarkan segenap kekuatannya untuk menghancurkan Ekubo yang sudah tidak tahu diri. Di sisi lain, Reigen menunjukkan rencana pembasmian pohon brokoli pada mob. Mereka pun mengajak Ritsu untuk membantu proses pembasmian, karena Serizawa sedang ada kesibukan. Namun Ritsu malah mengajak Reigen dan mob ke balai kota, di mana di sana banyak sekali member Psycho Helmet. Ternyata si Ritsu telah menjadi member Psycho Helmet setelah memakan permen pohon dewa. Tanpa pikir panjang, Reigen dan mob pun kabur tunggang langgang meninggalkan Ritsu. Namun kabur kemanapun nampaknya percuma saja. Faktanya, semua orang di kota ini telah terhipnotis dan terus mengawasi gerak-gerik mereka berdua. Saat berjalan di pinggiran kota, Reigen tiba-tiba mengutarakan isi hatinya tentang sekte Psycho Helmet. Agaknya si Reigen lebih membela Psycho Helmet dan menganggap sosok tersebut bukanlah orang jahat. Anehnya dia juga berubah pikiran dan mengurungkan niat awalnya untuk membasmi pohon brokoli dewa. Dia pun lantas mengajak mob pulang untuk beristirahat di rumah. Disinilah mob mulai sadar kalau gurunya ini sedang memutarbalikkan fakta dengan menunjukkan sisi pemikirannya yang sedikit rasional. Dengan serius, mob menilai kalau Reigen telah menjadi bagian dari sekte Psycho Helmet. Tapi Reigen langsung menepis tuduhan tersebut dan memastikan kalau dirinya tidak sedang dipengaruhi. Dan kali ini mob benar-benar sadar kalau Reigen telah menjadi bagian dari Psycho Helmet seperti teman-temannya yang lain. Dia pun langsung meninggalkan Reigen sendiri dan pergi mendatangi pohon dewa. Di lokasi pohon dewa, semua orang sadar kalau mob adalah sosok Psycho Helmet yang pertama. Suasana pun begitu ramai, dan mob berjalan dengan mantap untuk menemui si Psycho Helmet. Baru saja sampai di bagian bawah pohon, sosok Psycho Helmet langsung berkomunikasi dengan mob. Sosok yang mengaku sebagai pemimpin sekte ini mengungkapkan kalau semua masyarakat telah menganggap mob sebagai pendiri Psycho Helmet terdahulu. Namun si mob sama sekali tidak tertarik dengan semua pujian para masyarakat tersebut. Saat ini yang diinginkan mob hanyalah bisa berbicara empat mata dengan Psycho Helmet. Dia pun terus berjalan dan memasuki pohon dewa, sambil terus berkomunikasi dengan Psycho Helmet yang sangat percaya diri dan menganggap dirinya adalah dewa. Psycho Helmet akan mengarang sebuah cerita bohong, di mana dia adalah reinkarnasi dari dewa tertinggi. Dia juga sama sekali tidak peduli dengan apa yang akan terjadi setelahnya. Maupun sampai di sebuah area lapang dan menemukan si Teru yang tidak berdaya karena terkekang. Dia pun langsung emosi dan menanyakan pada Psycho Helmet apa yang sebenarnya telah terjadi pada Reigen dan teman-temannya. Selain itu, mob juga telah mengetahui kalau sosok Psycho Helmet adalah si Ekubo. Di sini Ekubo sekali lagi merayu dan mengajak mob untuk bergabung dengan sektenya. Tentu saja mob menolak tawaran tersebut dengan begitu tegas. Ekubo pun sudah menduga kalau mob akan menolak tawarannya. Tapi mau bagaimanapun juga, semua orang di kota ini termasuk keluarga dan teman mob telah memilih sekte Psycho Helmet sebagai kepercayaannya. Sepertinya hanya tinggal mob saja, satu-satunya orang yang belum memasuki Psycho Helmet. Mendengar penjelasan ini membuat mob begitu kesal. Apalagi Ekubo telah melakukan tindakan gila dengan mencuci otak semua orang. Untuk itulah mob menegaskan agar Ekubo segera tobat dan menyadarkan semua orang. Ekubo pun menjelaskan tentang bagaimana tahapan pencucian otak pada warga, di mana tahap pertama adalah menyentuh pohon dewa atau memasukkan bagian dari pohon tersebut melalui mulut. Tahap kedua adalah melalui gelombang kesadaran yang telah dibentuk. Sepertinya Reigen terkena serangan tahap kedua dan tenggelam dalam suasana di sekitarnya. Dan tahap yang terakhir, sekte Psycho Helmet akan menyebar ke seluruh Jepang dan setelahnya akan menguasai dunia. Saat itulah impian Ekubo menjadi nyata, di mana dia akan diakui sebagai dewa. Sayangnya si mob tidak peduli sama sekali. Dia hanya menjelaskan kalau kota mulai hancur sebagai dampak buruk karena keegoisan Ekubo. Maupun lantas membebaskan Teru dengan kekuatan psikisnya. Ketika dia mulai kehilangan kesabaran, si Teru malah datang dan menasehatinya. Nampaknya kali ini Teru telah berpihak pada Ekubo, dan dia akan menghentikan mob yang berniat untuk menghancurkan sekte Psycho Helmet. Bila dia dikalahkan, maka Reigen dan semua penduduk kota akan melakukan perlawanan pada mob. Mob pun semakin emosi, karena Ekubo telah membuat Teru bertindak di luar batas. Dia pun menebas Ekubo hingga tubuh palsunya tercerai-berai. Saat itulah amarah Teru meledak, dan dia langsung menyerang mob dengan kekuatan psikisnya. Dia tidak akan berhenti menyerang hingga si mob menyerah. Teru merasakan kalau kekuatan di dalam dirinya meluap-luap. Dia pun mengeluarkan teknik gravitasi terkuatnya, hingga membuat mob bertekuk lutut dan jatuh ke dasar jurang akar pohon dewa. Mob pun sadar kalau area akar pohon dewa adalah tempat yang sangat berbahaya.
Dia pun melepaskan kekuatan psikis dalam jumlah besar untuk keluar dari area tersebut. Anehnya, Shiteru malah senang dan tertawa lepas. Dia benar-benar mengakui mob sebagai lawan yang sangat kuat dan tiada bandingan. Sedetik kemudian, Ekubo datang dan menyerang mob dengan brutal. Namun si mob selalu berhasil menghentikan langkah Ekubo. Bahkan saat Ekubo menggandakan dirinya berkali-kali, keduanya pun terus bertarung. Mob lantas menghancurkan semua wujud Ekubo hingga hancur berantakan. Sementara si Ekubo selalu bangkit kembali dan menyerbu mob dengan kelonengannya yang tidak habis-habis. Sesaat kemudian, mob tiba-tiba nampak kelelahan. Dia pun menyadari kalau kekuatan psikisnya telah diserap habis-habisan oleh akar pohon dewa. Ekubo lantas mengikat mob di dalam tumpukan pohon brokoli. Dia pun akhirnya menampakkan batang hidungnya dan menyalahkan mob karena terlalu pede melawannya di dalam area pohon dewa. Si mob benar-benar emosi dan meledakkan semua pohon brokoli yang mengekangnya ketika Ekubo mempermasalahkan Tsubomi. Ekubo menegaskan kalau mob tidak akan mungkin mendapatkan Tsubomi. Takane Tsubomi adalah gadis yang tegas dan kuat. Dia hidup dengan prinsip dan berpendirian untuk tidak mendengarkan orang lain. Hal ini dibuktikan dengan tidak tertariknya Tsubomi dengan kekuatan psikis mob. Saat ini Tsubomi telah menjadi anggota dari sekte Psycho Helmet. Itu artinya, Tsubomi pasti tertarik pada mob jika dia menjadi pemimpin Psycho Helmet. Mendengar penjelasan ngawur ini, mob pun jadi kesal dan meledakkan Ekubo. Dia juga menampar dan membanting Ekubo berkali-kali, hingga si hantu hijau ini meledakkan kekuatannya dan berubah menjadi sosok dewa kuning emas. Tanpa banyak bicara, Ekubo langsung menghajar mob dengan tinju kuatnya. Selain itu, dia melesat cepat dan membanting mob dengan kekuatan dewanya yang mengerikan. Mob lantas dilemparkan dan kembali dihujani dengan kekuatan tinju Ekubo yang begitu cepat. Ekubo meyakini kalau mob sebentar lagi akan mencapai batas kekuatannya. Apalagi saat ini semua kekuatan mob diserap oleh pohon dewa dan disalurkan secara langsung pada Ekubo. Si Ekubo benar-benar yakin kalau hanya dirinya lah yang paling paham cara mengalahkan mob setelah mengikutinya selama ini. Namun bukannya mundur, mob malah kembali bangkit dan mengata-ngatai sambil menunjuk-nunjuk muka si Ekubo. Menurutnya, Ekubo tidak perlu menahan diri untuk melepaskan kekuatannya. Kekuatan tindakan dan semua kata-kata Ekubo penuh dengan kepalsuan. Menurut mob, Ekubo yang asli tidak akan pernah melakukan tindakan buruk seperti ini. Ekubo pun langsung marah, dan dia kembali meledakkan kekuatannya setelah mendengarkan ceramah singkat mob. Dia sangat tidak terima, karena mob sama sekali tidak mau mengakui keberadaannya. Saat itu dia melepaskan serangan terkuatnya, yaitu laser beam dewa. Serangan ini memusatkan semua kekuatan psikis Ekubo pada mulutnya. Mob sendiri langsung terpental ketika laser beam telak mengenai tubuhnya. Si Ekubo malah kaget sendiri, karena terlalu emosi dan tidak perhitungan dalam melepaskan kekuatannya. Namun dia sangat ketakutan ketika menyadari mob masih baik-baik saja dan merasakan aura kemarahannya yang begitu hebat. Dia pun berniat untuk segera menghabisi mob, sebelum si mob sendiri yang akan menghabisinya duluan. Dengan serius, Ekubo kembali mengeluarkan segenap kekuatan maksimalnya dan langsung melepaskannya pada mob. Pukulan keras Ekubo menabrak barier pelindung mob hingga menghancurkan seragam sekolahnya. Disitulah Ekubo langsung terdiam dan ngata-ngatai baju mob yang sangat norak. Mob pun sangat terkejut dengan pernyataan Ekubo, padahal saat itu emosinya telah mencapai 100%. Ekubo benar-benar tidak suka dengan desain baju mob yang begitu norak. Saking noraknya, dia begitu cemas dan khawatir dengan kondisi mob. Menurutnya, selera baju pilihan mob sangat amat payah. Tanpa diduga, si mob melepaskan energi psikisnya dalam jumlah besar ke atas langit dan membuat si Ekubo begitu terkejut. Dia pun mengeluarkan barier pelindungnya untuk mengurangi kerusakan pada serangan mob. Sayangnya si mob malah terpental oleh barier tersebut dan terlihat sangat lemah tidak berdaya. Ekubo sadar kalau mob baru saja membuang seluruh energi psikisnya dengan sengaja. Tentu saja dia sangat kecewa dan marah karena mob hanya setengah-setengah dalam menanggapinya. Apalagi saat ini dia sudah sangat serius dan berubah menjadi dewa kuning emas. Dia lantas mengeluarkan jarum tajam dari telunjuknya dan mengancam akan menghabisi mob dengan sekali sentuhan. Namun mob begitu yakin kalau Ekubo tidak akan tega melakukannya. Jarum tajam di ujung telunjuk Ekubo pun melemah ketika mob berjalan dan menyentuhnya. Mob begitu senang karena Ekubo masih bisa dipercaya. Tentu saja hal ini bisa dilihat ketika Ekubo mengomentari baju mob apa adanya. Bagi mob, Ekubo adalah Ekubo.
Tindakan gila Ekubo sebelumnya tercipta karena dia sedang besar kepala. Demikian juga dengan Mob yang terlalu sombong karena sebelumnya tidak mau mendengarkan ajakan Ekubo. Mob pun meminta maaf pada Ekubo karena terlalu memikirkan popularitasnya sendiri melebihi yang lainnya. Menurut Mob, Ekubo sama sekali tidak berbuat jahat dan hanya melakukan apa yang menjadi tujuannya saja. Mob sangat berterima kasih karena Ekubo adalah sosok pertama kali yang bisa mempercayainya. Mendengar hal ini, Ekubo malah bingung sendiri. Setelah mendapatkan pengikut dalam jumlah besar dan tidak memiliki musuh, Ekubo merasakan semuanya nampak begitu aneh. Meskipun semua rencananya berjalan lancar, namun rasanya sama sekali tidak menyenangkan. Ekubo memang begitu kesal dengan tindakan Mob, di mana Mob sama sekali tidak ingin menggunakan kekuatan psikisnya dalam kehidupan sehari-hari. Namun yang sebenarnya, Ekubo hanya ingin mendapatkan pengakuan dari Mob. Mob mampu menerima Ekubo apa adanya, tanpa rasa takut ataupun jijik. Dengan polos, Mob akan mendengarkan semua keluh kesah Ekubo sebagai seorang teman. Ekubo pun langsung terdiam. Saat ini secara tiba-tiba dia sudah tidak memperdulikan pengikut ataupun gelar dewanya. Dia pun sadar kalau selama ini yang diinginkannya hanyalah seorang teman. Dia mengakui kekalahannya dan akan melepaskan teknik cuci otaknya pada semua warga. Selain itu, dia juga akan menghapus semua ingatan tentang Psycho Helmet. Mob pun terpaksa digendong Ekubo untuk pulang karena sudah terlalu banyak mengeluarkan energi psikis. Dia pun mulai tertidur dan meminta pada Ekubo untuk membangunkannya setelah sampai di rumah. Di tengah jalan, Ekubo sangat terkejut karena sosok Psycho Helmet memanggilnya. Dia pun mulai mengerti. Setelah menyerap semua kekuatan, saat ini pohon dewa mendapatkan kepribadian sendiri dalam bentuk Psycho Helmet. Sosok Psycho Helmet pun langsung menyerang dan mengeroyok Ekubo habis-habisan. Ekubo lantas meletakkan Mob dan melapisinya dengan barrier pelindung. Dia akan berjuang semaksimal mungkin untuk melindungi Mob dari serangan ribuan Psycho Helmet. Dengan sigap, Ekubo mengalahkan beberapa Psycho Helmet yang mendatanginya. Namun dia sangat kewalahan karena Psycho Helmet bisa meniru pola serangannya. Lebih parahnya lagi, kekuatan Ekubo mulai diserap oleh pohon dewa. Dia pun memutuskan terbang dan keluar dari pohon dewa, walau para Psycho Helmet selalu membelenggunya. Di atas langit, Ekubo langsung menghabisi ratusan Psycho Helmet dengan gerakan super cepat. Tembakan laser beamnya juga menyapu para Psycho Helmet hingga tidak tersisa. Namun sayangnya, sosok Psycho Helmet terus saja muncul dan seakan-akan tidak ada habisnya. Kekuatan dan kecepatan Psycho Helmet nampaknya mengimbangi kekuatan Dewa Ekubo. Ekubo yang sudah kewalahan dibuat tidak berkutik dan dihujani dengan ribuan beam di atas pohon dewa. Walau sudah berusaha semaksimal mungkin, namun tetap saja para Psycho Helmet terus bermunculan dan mengeroyoknya. Sesaat kemudian, Mob mulai sadar walau dia masih belum bisa bergerak dan melihat. Ekubo pun menjelaskan kalau situasi saat ini aman dan tidak ada masalah sama sekali. Untuk pertama kalinya, Ekubo mengeluarkan kekuatan psikis dalam jumlah besar. Dia sangat kagum pada Mob yang sudah biasa mengendalikan kekuatan besar tersebut dalam kehidupannya. Ekubo begitu yakin kalau nantinya Mob akan menjadi orang yang sukses pada suatu hari nanti. Ekubo lantas melakukan pencucian otak pada Mob dan memerintahkannya untuk bangun serta berdiri. Walau Mob tidak mampu, namun Ekubo terus memberikannya sugesti agar dia bisa segera bangkit dan berjalan di atas kakinya sendiri untuk pulang ke rumah. Ekubo berkata kalau dia masih akan di tempat ini karena ada urusan penting. Ketika Mob sudah bangkit dan berjalan pulang, disitulah terlihat kalau si Ekubo dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Tubuhnya terlihat hancur sebagian, dan nampaknya pertarungan dengan Psycho Helmet masih belum usai. Ekubo pun berhasil mempengaruhi Mob dan membuatnya terus melangkah. Walau di belakangnya terjadi pertarungan sengit, anehnya si Mob sama sekali tidak bergeming dan terus melangkahkan kakinya. Sesampainya di luar pohon, Mob lantas mengajak semua masyarakat kota untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Sesampainya di rumah, Mob dan Ritsu menyaksikan sebuah berita di mana pohon brokoli dewa melayang di atas langit. Baik Mob ataupun Ritsu sama sekali tidak bisa mengingat apa yang sebenarnya telah terjadi. Di dalam kamarnya, Mob masih saja tidak mampu mengingat kejadian sebelumnya. Namun anehnya dia tiba-tiba menangis dan berterima kasih pada Ekubo yang merupakan sahabat sejatinya. Di dalam kelas, Pak Guru menginformasikan kalau hari kelulusan akan segera tiba. Saat itu Tommy sadar kalau waktu santai-santainya di SMP sudah tidak lama lagi.
dia pun menemui semua member klub telepati dan mengutarakan maksudnya agar klub ini mulai serius dalam berkegiatan. Tome berharap minimal semua member klub ini bisa memiliki kenangan yang cukup menyenangkan. Sayangnya Inukawa, Kijibayashi, dan Saruta menganggap kalau kenangan penting mereka hanyalah makan camilan, ngobrol bersama, main game dan kartu di dalam ruangan klub ini. Melihat ketiga membernya yang lemot, Tome pun mulai bingung untuk menjelaskan maksud perkataannya. Tanpa sadar air matanya menetes begitu saja, hingga membuat ketiga pemuda di hadapannya begitu terkejut. Inukawa, Kijibayashi, dan Saruta pun mencoba menghibur Tome. Namun Tome tetap pada pendiriannya, di mana dia bercita-cita untuk bisa berkomunikasi dengan makhluk asing. Waktu pun terus berjalan, namun ketika temannya ini nampak pesimis dan tidak yakin dengan keinginan Tome yang sedikit aneh. Tome begitu serius untuk menjalankan kegiatan telepati bersama dengan teman klubnya. Sayangnya ketika temannya ini terus mengelak dan saling melempar pernyataan hingga membuat Tome sangat tidak bersemangat. Sesaat kemudian, dia pun berterima kasih pada Inukawa, Kijibayashi, dan Saruta, dan memutuskan kalau mulai detik ini klub telepati dibubarkan. Dia pun langsung pergi dan meninggalkan ketiga temannya dalam keadaan yang sangat kebingungan. Inukawa, Kijibayashi, dan Saruta pun mulai merenung, dan mulai berpikir kalau Tome memang lebih serius dari kelihatannya. Untuk itulah mereka bertiga mulai membaca-baca buku tentang UFO dan makhluk luar angkasa di dalam ruangan ini. Pada keesokan harinya, Inukawa, Kijibayashi, dan Saruta mendatangi kediaman Mob. Mereka bertiga pun meminta bantuan Mob untuk memanipulasi kekuatan telepati. Faktanya si Mob tidak bisa menggunakan kekuatan telepati, tapi untungnya Ritsu memiliki kenalan pengguna kekuatan telepati, yaitu Shiratori bersaudara. Kedua kakak beradik ini mengungkapkan kalau kekuatan telepati mereka hanya sebatas untuk mereka berdua saja. Untuk berkomunikasi dengan makhluk luar angkasa, tentu saja mereka sangat tidak bisa. Namun jika mereka dibantu dengan esper berkekuatan tinggi, mungkin saja mereka bisa menemukan pengguna telepati lainnya. Mendengar hal ini, Mob pun nampak begitu siap untuk membantu semaksimal mungkin. Dikarenakan cuaca begitu dingin, mereka semua pun berpindah ke dalam ruangan klub telepati dan berdiskusi untuk melancarkan derau atau sinyal telepati. Shiratori bersaudara pun mulai mengirimkan derau, dan Mob langsung membantu dengan menyalurkan energinya pada kakak beradik tersebut. Energi Mob benar-benar sangat membantu untuk memperluas jangkauan derau. Sayangnya kekuatan Shiratori bersaudara sangat tidak sepadan dengan Mob. Pun demikian, mereka tidak mau menyerah dan meminta Mob untuk terus melanjutkan transfer energinya. Saat itu tiba-tiba muncul seorang siswa yang mendobrak pintu ruangan klub. Ternyata siswa ini adalah Takenaka, dan dia adalah mantan anggota klub telepati yang saat ini bergabung dengan klub tenis. Saat mengetahui kalau tempat ini ada esper, Takenaka malah tertawa lebar dan meremehkan kegiatan klub aneh ini. Namun dia langsung memukul meja ketika Mob dan Shiratori bersaudara memperkuat sinyal deraunya. Saat itulah Takenaka mengungkapkan kalau dia sebenarnya adalah pengguna kekuatan telepati. Dia pun menceritakan tentang pengalaman buruknya dalam menggunakan kekuatan tersebut. Saat beranjak dewasa, kekuatan telepati Takenaka juga semakin meningkat, dan tentu saja dia sangat tidak nyaman saat mendengar isi hati orang lain. Takenaka juga mampu mengirimkan suara hatinya pada orang lain, dan dia membuktikannya dengan mengirimkan sinyal pada Inukawa, Kijibayashi, dan Saruta. Takenaka pun menganggap dirinya sudah tidak normal, walau saat ini dia mampu mengendalikan kekuatannya dengan tidak sembarangan membaca isi hati orang. Dia benar-benar tidak sudi dimanfaatkan oleh klub ini lagi. Namun ketika dia mendengar isi hati Mob, anehnya dia langsung berubah pikiran dan bersedia membantu. Mob juga meminta bantuan Reigen untuk mengantar dan berburu UFO di akhir tahun. Sementara itu, Tome menolak saat diajak oleh Kijibayashi dan yang lainnya menuju Gunung Dorofune. Hari akhir tahun pun akhirnya tiba, dan tanpa diduga, si Tome ternyata ikut bergabung bersama. Sesaat setelah Takenaka datang, mereka pun menuju parkiran dan berangkat bersama-sama dengan mengendarai mobil sewaan Reigen. Singkat cerita, mereka semua pun tiba di Gunung Dorofune. Walau dalam perjalanan tadi, banyak kendala yang mereka temui. Mereka pun memutuskan untuk berjalan kaki, karena jalan di depan sudah tidak mungkin untuk dilewati mobil. Setelah berjalan cukup jauh, Inukawa baru sadar kalau buku petunjuk untuk memanggil UFO telah ketinggalan di dalam mobil. Pun demikian, mereka semua tetap berjalan karena sudah kepalang tanggung. Walau kelelahan, mereka berhasil menemukan jalur pendakian yang benar menuju puncak gunung. Mereka pun kembali berjalan,
dengan menaiki tangga dan juga melewati jembatan panjang. Dengan usaha yang lumayan, pada akhirnya mereka semua tiba di puncak Gunung Dorofune. Tanpa membuang waktu, Takenaka langsung menata beberapa batu berbentuk angka 8 di bawah kakinya dan mulai merapal mantra untuk memanggil UFO. Melihat usaha Takenaka yang begitu serius, Tome pun mengajak semuanya untuk melakukan ritual pemanggilan UFO seperti yang telah dilakukan oleh Takenaka. Namun setelah didesak Reigen, Takenaka mulai mengungkapkan fakta tentang buku yang tertinggal di dalam mobil. Isi dari buku tersebut ternyata tidak berdasar sama sekali. Semua bentuk ritual dan mantra yang ada di dalamnya adalah palsu. Takenaka pun meminta maaf karena telah menyembunyikan fakta ini. Dia melakukan hal ini karena tidak ingin keseriusan semua teman-temannya berakhir begitu saja. Kejujuran Takenaka dan keseriusan semua member klub telepati mendapatkan apresiasi dari Reigen. Bagaimanapun juga, kejujuran dan usaha ini bukanlah hal yang sepele. Kenangan ini akan menjadi salah satu aset penting yang tidak akan mungkin bisa untuk dilupakan. Dikarenakan waktu sudah mulai petang, Reigen pun mengajak semuanya untuk segera pulang. Namun saat itu Takenaka memastikan pada Mob kalau UFO benar-benar nyata adanya. Mob pun memutuskan untuk membantu Takenaka semaksimal mungkin, tentunya dalam melepaskan energi telepatinya keluar angkasa. Semuanya pun bergandengan tangan dan nampak begitu bahagia mengiringi Mob dalam melepaskan kekuatan psikisnya. Tome sendiri nampak begitu senang, apalagi dia bisa berada di tempat ini bersama dengan teman-teman yang mempercayainya. Tanpa diduga, tiba-tiba muncul cahaya yang sangat menyilaukan. Mereka semua pun sangat tidak menyangka kalau UFO telah datang di tempat ini. Tome pun langsung panik ketika sosok alien mulai turun dari langit. Alien ini memiliki lengan dan kaki yang ramping, kepala mereka bulat dan kulitnya licin, serta memiliki mata yang besar dan bersinar. Salah satu alien pun menjabat tangan Tome, dan setelahnya mereka mengajak semua orang untuk naik ke dalam pesawat. Semuanya pun langsung terbang, dan sesaat kemudian mereka tiba-tiba sudah masuk saja ke dalam pesawat UFO. Suasana di dalam pesawat nampak begitu hangat dan mirip sekali dengan ruangan klub telepati di sekolah. Para alien nampak sangat bersahabat, dan mereka menyediakan banyak sekali camilan untuk dinikmati bersama-sama. Si Inukawa mengajarkan para alien untuk bermain game, dan semuanya pun larut dalam kegiatan bersama yang sangat menyenangkan. Tanpa terasa waktu sudah hampir pagi, dan itu artinya semuanya harus segera pulang. Saat itulah para alien memberikan sebuah hadiah persahabatan pada Tome dan kawan-kawan, yaitu sebuah batu bersinar yang begitu indah. Tentu saja Tome dan yang lainnya juga memberikan beberapa kenang-kenangan pada para alien. Para alien pun nampak sangat senang, dan mereka menerima semua pemberian para manusia tanpa memilih. Tome dan yang lainnya pun berpamitan pulang, dan mereka semua tidak akan melupakan kejadian yang sangat menyenangkan ini di seumur hidupnya. Tapi bodohnya, si Inukawa masih ketinggalan di dalam pesawat UFO. Dia pun merasa sedih karena telah diculik alien di pergantian malam tahun baru. Shin pun memperlihatkan petualangan Inukawa di planet lain, di mana kehidupan di sana sangat jelas berbeda dengan kehidupan di bumi. Inukawa mencoba sepenuh hati untuk memberitahu para alien kalau dia ingin pulang ke bumi. Sayangnya dia sama sekali tidak bisa berkomunikasi dengan para alien tersebut. Parahnya, para alien mengadakan pesta besar-besaran untuk menyambut kedatangan Inukawa. Selain itu, Inukawa juga disambut dengan beberapa makanan yang sangat mengerikan. Di tengah kegiatan pesta pora tersebut, si Inukawa nampaknya mulai kehilangan ingatannya. Di planet asing ini, para alien saling berebut sumber makanan, dan mereka memiliki predator alami yang ganas. Inukawa pun bertugas untuk membantu para alien dalam menghadapi ganasnya predator tersebut. Tentu saja karena hal ini, dia langsung menjadi pahlawan yang sangat terkenal seantero planet. Dia pun mulai berpikir kalau hidup di planet ini tidaklah begitu buruk. Entah sudah berapa lama dia hidup di planet ini, dan di saat itulah dia mulai menyelaraskan pikirannya dengan para alien, serta mengutarakan keinginannya untuk pulang ke bumi. Para alien pun akhirnya membantunya untuk kembali pulang. Dan ketika dia berhasil menginjakkan kakinya kembali ke bumi, sayangnya sebagian besar ingatannya menjadi samar-samar dan tidak begitu jelas. Ketika masih bocah, Mob menunjukkan kemampuan psikisnya di hadapan Tsubomi. Walau masih menyandang gelar bocah TK, Mob mampu menerbangkan benda dan bahkan membengkokkan besi yang sebenarnya sangat keras. Tsubomi pun sangat kagum dengan kekuatan psikis Mob yang begitu hebat. Tidak terasa waktu sudah sore saja.
Mereka berdua pun bergandengan tangan dan pulang bersama-sama dengan perasaan yang riang gembira. Pada kegiatan sekolah tahun baru ini, Pak Guru menginformasikan kalau Triwulan 3 sudah dimulai. Setelah upacara pembukaan, semua siswa harus mengumpulkan PR musim dingin kemarin. Selain itu, semua siswa juga harus mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian akhir sekolah. Disinilah Mop sangat berharap kalau naik di kelas 3 nanti, dia bisa sekelas dengan Subumi. Sayangnya Pak Guru mengumumkan kalau Subumi bakalan pindah dari sekolah ini bulan depan. Tentu saja Mop langsung syok saat mendapatkan kabar ini. Padahal dia berencana nembak Subumi setelah ujian masuk SMA. Walaupun sangat kebingungan, namun Mop telah memutuskan untuk menyatakan cintanya sesegera mungkin. Untuk itulah dia langsung meminta saran dari teman-temannya di klub body kekar. Sayangnya teman-temannya tidak memiliki pengalaman cinta seperti itu. Pun demikian, semuanya selalu mendukung Mop 100% untuk melaksanakan niatnya. Nampaknya hal yang sama juga terjadi pada teman-temannya di klub telepati. Mereka sangat jelas tidak bisa memberikan saran yang berarti pada Mop. Walau begitu, si Tome memberikan saran yang menurutnya sangat penting, yaitu mengubah gaya rambut Mop. Inukawa Kichibayashi dan Saruta pun selalu mendukung dan mendoakan semua hal yang terbaik untuk Mop. Di belakang gedung sekolah, banyak cowok yang ngantri untuk nembak Subumi. Tentu saja Subumi langsung menolak request para cowok tersebut. Apalagi dia mulai kesal karena tidak begitu kenal dengan sebagian besar dari mereka. Saat ini keadaan di belakang sekolah benar-benar seperti pabrik yang memproduksi masal cowok yang patah hati. Walau begitu berat, Mop tetap berusaha dengan meminta saran dari Mesato. Menurut Mesato, Mop harus ramah, bisa diandalkan, bisa diajak curhat, dan bahkan bisa memberikan saran. Jika Mop memiliki semua sifat tersebut, Mesato cukup yakin kalau Subumi mungkin akan menerimanya. Selain itu, Mop juga meminta saran dari Reigen dan Serizawa. Serizawa pun memberikan saran yang cukup membuat hati Mop tenang. Demikian juga dengan Reigen, di mana dia memberikan saran yang tidak kalah penting dari Serizawa. Walau faktanya, saran tersebut didapatkannya dari contekan di HP-nya. Intinya, Reigen meminta Mop untuk tidak memikirkan strategi apapun. Mop juga harus menjadi dirinya sendiri yang jujur dan apa adanya. Reigen yakin kalau Mop pasti bisa melakukannya. Sepulangnya dari kantor biro, Mop bertemu dengan Teru. Disinilah Teru mengetahui tentang masalah yang dihadapi Mop. Sebagai seorang cowok keren, Teru meminta Mop untuk bersikap tenang dan santai. Dia juga menyarankan Mop untuk memberikan sebuah hadiah pada Subumi, walaupun sebenarnya hal itu bukanlah kewajiban. Contohnya mungkin seperti memberikan sebuah karangan bunga. Pada malam harinya, Mop mengumpulkan segenap keberaniannya untuk menelpon Subumi. Walau gemetaran dan cukup deg-degan, Mop mengutarakan maksudnya untuk menemui Subumi sepulang sekolah besok. Untungnya Subumi mau janjian dengan Mop di taman bermain dekat rumah. Pada keesokan harinya, Mop nampak begitu tenang menjalani kegiatan sekolah. Padahal setelahnya dia akan membicarakan hal yang cukup penting dengan Subumi. Emosinya pun nampak begitu stabil. Dia pun menerima saran Teru untuk membuat sebuah karangan bunga. Dikarenakan uangnya sangat terbatas, Mop pun hanya mampu membeli sebuah karangan bunga yang begitu kecil. Toshiki Minegishi yang bekerja di toko ini pun melihat Mop ketika bocah ini hendak meninggalkan toko bunga. Dia lantas menghentikan Mop dan mengganti bunga kecilnya dengan karangan bunga yang cukup besar dan menawan. Tentu saja Mop sangat senang, dan dia lantas melangkahkan kakinya dengan sangat optimis. Saat berada di persimpangan jalan, Mop berhasil menghentikan langkah mobil yang hendak menabrak seekor kucing. Ketika lampu hijau menyala, seorang bocah di sebelah Mop yang sedari tadi asyik bermain game, langsung berjalan tanpa memperhatikan jalan. Disitulah secara tiba-tiba muncul sebuah mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi. Baik si bocah ataupun pengemudi mobil sama-sama kurang waspada. Mop yang menyadari adanya bahaya besar ini pun langsung bertindak dengan menyelamatkan si bocah tanpa memperdulikan dirinya sendiri. Si bocah pun nampak sangat terkejut, sementara kondisi bagian depan mobil nampak hancur tidak karuan. Mop pun nampak tergeletak di tengah jalan dan tidak sadarkan diri. Darah di kepalanya mengalir, dan karangan bunga untuk Subumi juga ikut rusak. Walau agak panik, Pak sopir berusaha meraih HP-nya untuk menghubungi ambulans. Tapi anehnya, HP-nya langsung terkena gangguan hingga tidak bisa digunakan sama sekali. Saat itulah tubuh Mop meledakkan energi mengerikan, hingga merusak seluruh jalanan di sekitarnya. Suasana jalanan kota tiba-tiba macet, disertai dengan munculnya gelombang gempa dan juga sinyal HP yang tiba-tiba menghilang. Sementara itu di kantor biro,
Reigen dan Serizawa mendapatkan himbauan dari pemerintah untuk segera mengungsi. Untuk saat ini yang mereka rasakan hanyalah gempa bumi biasa saja, dan sumbernya tentu saja masih belum diketahui. Anehnya, gelas minuman Reigen tiba-tiba pecah, dan kejadian ini seakan-akan mengatakan kalau ada hal yang tidak beres. Di pusat kota, seorang polisi telah mengkonfirmasi kalau penyebab bencana ini adalah seorang anak SMP yang membawa sebuah karangan bunga. Anak SMP ini hanya berjalan lurus saja ke depan, sambil menghancurkan semua bangunan yang ada di sekitarnya. Shin pun memperlihatkan wujud mob yang kesetanan, dan dia terus melangkah masuk ke dalam kawasan hutan kota. Saat itulah si Teru datang untuk menghentikan langkah mob dengan melemparkan tasnya. Tentu saja tas tersebut langsung hancur begitu saja. Teru agak bingung mengapa mob menghancurkan semuanya. Walau tidak mengerti, Teru berharap kalau mob mau curhat padanya. Teru merasa kalau dirinya juga sudah bertambah kuat, apalagi saat dia melihat mob, dia memang harus banyak berlatih. Teru juga nampak senang, karena mob mengikuti sarannya di mana dia membeli sebuah karangan bunga. Sayangnya si mob tidak mendengarkan, dan malah menghentakkan energi psikisnya hingga membuat Teru terpental dan berguling-guling cukup jauh. Teru pun terpaksa melepaskan sialnya untuk menahan mob dengan kekuatan maksimalnya. Sayangnya dia langsung terpental dan meledak setelah diserang oleh mob. Teru pun gemetaran, dan dia kembali mengingat tentang pertemuan pertamanya dengan mob. Teru hanya meminta agar mob segera menghentikan tindakannya dan segera pulang ke rumah. Bagaimanapun juga, mob telah memberikan pelajaran berharga pada Teru, di mana Teru sebenarnya hanyalah manusia biasa yang tidak bisa selalu bergantung pada kekuatan psikis. Teru sangat memahami usaha keras mob dalam mengendalikan kekuatan psikisnya. Walau Teru dihajar habis-habisan, namun dia tetap meyakini kalau mob bukanlah orang yang suka menyakiti orang lain. Dia pun meledakkan energinya dan membuat karangan bunga mob terhempas. Melihat reaksi mob, Teru lantas menghancurkan karangan bunga tersebut. Namun sayang, mob masih sempat menyelamatkan karangan bunganya dan kembali lagi menghempaskan si Teru hingga menabrak bangunan rumah susun yang banyak penghuninya. Dengan sangat serius, Teru meminta mob agar tidak mengamuk di tempat ini karena masih banyak orang sipil yang belum dievakuasi. Dia juga berteriak pada semua orang untuk segera pergi dari pusat bencana ini. Dia pun sangat terkejut karena mob kembali meledakkan kekuatannya, padahal banyak sekali orang biasa di sekitarnya. Tentu saja Teru tidak bisa berbuat banyak. Level kekuatan mereka bagaikan langit dan bumi. Teru pun harus menghadapi gelombang kekuatan mob hingga berdarah-darah. Seluruh pakaian yang dikenakannya hancur dan tidak bersisa. Shin pun memperlihatkan jiwa mob yang kembali sadar. Dia juga memahami kalau semua kerusakan ini disebabkan oleh dirinya sendiri. Dia pun menangis ketika melihat kondisi Teru yang tidak karuan karena telah berusaha menahan serangannya sekuat mungkin. Walau tidak berdaya, Teru masih berusaha bangkit dan mengerahkan sisa-sisa kekuatannya untuk menyelamatkan ratusan nyawa. Dia pun melindungi semua orang dengan barrier kekuatan kuningnya. Teru sama sekali tidak mau diremehkan, apalagi dia telah mengakui mob dan menganggapnya sebagai seorang rival. Walau bangga dengan pencapaiannya, namun setelahnya Teru harus tumbang dan terkapar begitu saja. Di saat yang sama, Koyama dan Sakurai tengah sibuk bekerja di sebuah minimarket. Mereka terlihat sudah tobat 100% dan bekerja mencari uang dengan cara yang halal. Namun untuk melindungi tempat kerjanya ini, mereka harus berhadapan dengan mob yang akan melewati posisi minimarket tersebut. Mereka berdua pun sadar kalau sosok Esper mengerikan yang mendatangi mereka adalah mob. Parahnya, mob terus saja berjalan tanpa memperdulikan peringatan Koyama. Jadi mau tidak mau, Koyama dan Sakurai harus bersiap dengan kekuatan psikisnya untuk menghentikan amukan mob. Di sisi lain, Subumi nampak khawatir dan tetap menunggu kedatangan mob. Sementara itu semua orang nampak berkumpul di gor sekolah. Tome dan yang lainnya pun sadar kalau foto sosok yang muncul dari pusat bencana adalah mob. Si Reigen pun mengajak Serizawa untuk segera mengungsi. Namun dia agak gusar karena mob sama sekali tidak bisa dihubungi. Disinilah Serizawa memberikan info pada Reigen, di mana ternyata si moblah dalang dibalik semua bencana ini. Di lain tempat, sebuah pesawat tengah mengangkut beberapa residivis yang diduga memiliki kekuatan telekinesis. Joseph menjelaskan kalau para residivis ini ditugaskan untuk membereskan mob. Jika mereka berhasil mengatasi masalah ini, maka hukuman mereka pasti akan dikurangi. Ternyata salah satu residivis ini adalah mantan pemimpin tertinggi Sume, yaitu Toichiro Suzuki.
Toichiro pun langsung menghajar para kriminal lain yang berani menantangnya. Dia merasa harus turun tangan sendiri, apalagi dia sangat memahami kalau musuh yang dihadapinya adalah mob. Setelah pintu bagian belakang pesawat terbuka, dia pun langsung terjun bebas untuk melepaskan segenap kekuatannya. Ketika sedang sibuk-sibuknya mengikuti rapat OSIS, Ritsu mendapatkan firasat buruk tentang kondisi sang kakak yang telah berubah menjadi sosok anonimitas tak terbatas. Tanpa pikir panjang, dia langsung izin pada ketuanya untuk meninggalkan rapat. Dia berlari sekencangnya dan berpikir mungkin kakaknya begitu syok karena cintanya ditolak oleh Tsubomi. Setibanya di TKP, Ritsu menemukan tas milik mob. Melihat kondisi TKP, dia pun langsung mengetahui kalau mob telah mengalami insiden kecelakaan hebat. Di saat yang sama, Koyama dan Sakurai begitu sedih dan kesal karena tidak mampu mempertahankan minimarket tempat mereka bekerja. Saat itulah Toichiro mendarat dari langit dan meminta pada kedua mantan anak buahnya ini untuk segera menyingkir. Kali ini dia akan mengambil alih untuk menghadapi mob. Tanpa banyak basa-basi, Toichiro langsung menyerang mob dengan gerakan cepat serta tinju kuatnya. Mob pun menerima pukulan bertubi-tubi, walau pada akhirnya serangan Toichiro tidak berguna dan hanya melukai tangannya sendiri. Dengan cepat si mob membalas serangan Toichiro dengan meledakkan energi psikisnya. Toichiro memahami kalau emosi mengerikan mob saat ini telah terbebaskan. Menurut Toichiro, tidak ada yang salah dengan hal tersebut. Namun dia jadi ragu apakah sosok di hadapannya ini adalah mob yang dikenalnya. Mob lantas menyerang dan menghempaskan Toichiro dengan begitu keras. Toichiro sungguh tidak menyangka kalau perbedaan kekuatannya dengan mob benar-benar sangat jauh. Ketika hendak dibantai, untungnya si Shou datang dan menyelamatkan Toichiro yang merupakan bapaknya. Shou sengaja datang untuk membantu bapaknya yang agak kesulitan. Sedetik kemudian, mob langsung melepaskan energi besarnya yang begitu telak mengenai tubuh Toichiro. Tentu saja Shou sangat panik. Faktanya, Toichiro sengaja menerima serangan kuat tersebut guna menyerap energi mob dan juga untuk mengganti energinya yang hilang. Toichiro pun meminta bantuan putranya untuk menahan mob dan mengulur waktu selama mungkin. Menurut Toichiro, jika mob terus-terusan melepaskan energinya, pasti nantinya staminanya akan segera habis. Bapak dan anak ini akhirnya bersatu padu untuk menghentikan amukan mob. Sang bapak melepaskan beberapa proyektil batu, sementara sang putra membantunya dengan melepaskan kekuatan gravitasi tingkat tinggi. Shima pun langsung terhempas hebat ketika mendapatkan pukulan telak dari Toichiro. Toichiro dan Shou pun saling menggabungkan kekuatan dan melepaskan bom energi yang begitu besar pada mob hingga menimbulkan ledakan yang begitu dahsyat. Sayangnya serangan energi bom tersebut diserap semuanya oleh mob. Ketika Shou hendak menyerang kembali, mob langsung melepaskan kekuatan besarnya. Untungnya Toichiro sigap dan pasang badan demi melindungi Shou. Ketika mob akan melepaskan energinya, tiba-tiba saja tubuhnya melakukan perlawanan. Nampaknya sisi mob yang lainnya masih terus berjuang melawan kekuatannya yang lepas kendali. Toichiro pun berencana untuk menyerap semua energi mob persis seperti yang dulu dilakukan mob padanya. Walau Shou mencoba menghentikan, namun tekad Toichiro sudah bulat dan dia siap berkorban nyawa. Tapi dia jadi terkejut ketika melihat bayangan istrinya di samping Shou, yang tentunya selalu setia menunggunya untuk pulang ke rumah. Tentu saja Toichiro langsung berubah pikiran dan meminta Shou untuk membantunya kabur dari medan pertempuran ini. Mob yang masih kesetanan pun terus melangkah, dan kali ini dia didatangi oleh member klub bodi kekar. Mob pun menghentakkan udara di sekitarnya, hingga membuat baju sekolah teman-temannya hancur dan hanya menyisakan baju olahraganya saja. Semua member klub bodi kekar pun dihempaskan dengan mudah. Untungnya Ritsu datang tepat waktu dan menyelamatkan Jun Sagawa dari benturan yang cukup serius. Ritsu sendiri agak takut untuk menghadapi sisi lain mob seperti saat ini. Walaupun membencinya, namun Ritsu sudah tidak takut lagi. Bagaimanapun juga, sosok anonimitas adalah bagian dari mob. Jadi sebagai adiknya, Ritsu tidak akan pernah takut ataupun gemetaran lagi menghadapi mob. Sisi baik mob memperingatkan Ritsu untuk tidak melangkah lagi karena dia tidak ingin melukai Ritsu. Namun Ritsu terus melangkah dan mengingatkan mob agar tidak menanggung semua beban sendirian. Sisi mob yang lainnya pun mengekang Ritsu dengan melepaskan jaringan kekuatan psikis yang begitu kuat. Alhasil, Ritsu pun tidak bisa bergerak dan bingung mau berbuat apa. Tanpa sadar emosinya pun semakin lama semakin menanjak. Ketika mob hendak menggapai adiknya, saat itulah Ritsu menangis dan melepaskan segenap kekuatannya untuk mendengarkan segala keluh kesah sang kakak.
Tanpa disadari, energi psikis Ritsu telah mencapai 100% dan dia langsung menyudutkan mob. Sayangnya walau kekuatan Ritsu sudah maksimal, namun dia tetaplah bukan tandingan mob. Ritsu pun tiba-tiba dihempaskan ke langit dan sesaat kemudian dia tersadar di tengah jalan. Di dalam alam bawah sadarnya, mob akhirnya berhasil berkomunikasi dengan sosok kegelapannya. Dia pun bertanya, mengapa pribadi dirinya yang lain ini selalu melakukan hal yang buruk. Sosok kegelapan ini pun mengungkapkan kalau dirinya adalah Kageyama Shigeo yang sebenarnya. Dia juga menegaskan kalau mob adalah palsu. Keduanya pun terus berdebat dan saling menyudutkan satu sama lain. Mereka juga berargumentasi tentang pemikirannya sendiri-sendiri yang tentunya saling berseberangan. Faktanya, semakin mob menolak sosok kegelapannya, maka dia akan hancur dan tidak bersisa. Dan benar saja, kulit wajah mob langsung rusak dan terkelupas. Kulit itu pun berpindah pada sosok kegelapan dan perlahan-lahan menghilangkan posisi mob. Di sisi lain, Tsubomi semakin khawatir karena angin topan besar makin lama semakin mendekat menuju ke arahnya. Sebenarnya dia berniat untuk pulang dan menyelamatkan diri. Namun saat mengingat janjinya pada mob, dia pun memutuskan untuk menunggu dan kembali ke tempat duduknya. Di waktu yang sama, Serizawa berusaha membantu Reigen untuk mendekati mob di pusat bencana. Namun setelah beberapa saat melangkah, Serizawa menyarankan agar Reigen segera mundur dan menjauh. Faktanya, energi psikis Serizawa diserap dengan begitu cepat oleh daya mengerikan yang sangat kuat. Jika kondisi terus-terusan seperti ini, maka dikhawatirkan Serizawa tidak akan mampu untuk melindungi Reigen. Pun demikian, Reigen akan terus melangkah maju sendirian, dan dia meminta Serizawa untuk kembali lebih dulu. Melihat keseriusan Reigen, Serizawa pun tidak bisa berbuat banyak. Saat ini mob masih berkomunikasi dengan sosok kegelapannya. Dia sangat khawatir jika harus menemui Tsubomi dalam keadaan buruk seperti ini. Ketika Tsubomi kehilangan minatnya pada kekuatan psikis, sejak saat itu juga mob tidak pernah memamerkan kekuatannya lagi. Kulit di tubuh mob makin lama semakin menghilang dan terus berpindah pada pribadinya yang lain. Perdebatan antara mob dan bayangannya masih terus berlanjut hingga membahas sosok Reigen Arataka. Menurut mob, Reigen adalah guru yang selalu menyelamatkannya. Namun berbeda sekali dengan sosok kegelapan, di mana dia telah mengetahui kalau selama ini Reigen selalu berbohong dan hanya memanfaatkan kekuatannya saja. Reigen sendiri tidak menyerah dan terus melangkahkan kakinya walau pusaran angin dan material membuatnya berdarah-darah. Reigen sadar kalau beban yang dipendam mob selama ini sangat besar. Dia pun meminta maaf, dan bersamaan dengan itu, tubuh mob telah menghilang 100% berganti dengan sosok kegelapan. Menyadari ada yang aneh dengan mob, Reigen lantas berlari dan berusaha mendekatinya. Namun dia langsung terhempas ke langit bersamaan dengan material bangunan di sekitar TKP. Saat ini yang diinginkan Reigen hanyalah bisa berbicara dengan mob. Sayangnya si mob sama sekali tidak memperdulikannya. Walau Reigen terhempas dan dibantai habis-habisan oleh pusaran angin topan, namun dia terus maju. Dia pun melepaskan sepatunya dan kembali berlari menghampiri mob. Dia tidak peduli dengan dirinya sendiri, walau ledakan energi psikis mob terus membuatnya jatuh bangun. Ketika Reigen hampir berhasil mendekati mob, dia malah terkapar oleh energi gravitasi besar di sekelilingnya. Dan setelahnya, kesadaran Reigen pun mulai hilang dan memudar. Anehnya, ketika mob hendak mendekati taman untuk bertemu Tsubomi, si Reigen tiba-tiba sudah berada di depannya saja. Apalagi si Reigen mampu menandingi kekuatan psikisnya. Padahal dia tahu kalau Reigen bukanlah seorang esper atau pengguna kekuatan psikis. Disinilah diketahui kalau Reigen telah dirasuki oleh roh Ekubo. Berkat perasaan mob yang selalu menunggunya, si Ekubo mampu mengembalikan dirinya dan tidak jadi menghilang. Reigen bertemu dengan Ekubo secara kebetulan, dan inilah alasan utama mengapa Reigen mampu menghadapi kekuatan mengerikan mob. Reigen pun meminta Ekubo untuk meninggalkan tubuhnya, dan setelahnya dia mengungkapkan pada mob kalau selama ini dia bukanlah esper dan tidak memiliki kekuatan apapun. Anehnya, setelah mendengarkan pengakuan Reigen, gelombang angin topan tiba-tiba langsung lenyap dan menghilang. Reigen meneruskan kalau sedari awal semua perkataannya adalah kebohongan. Sambil menangis, dia juga berkata kalau sering membohongi para kliennya. Bahkan sejak pertama kali bertemu dengan mob, dia sudah berbohong dan sering memanfaatkan kepolosan bocah tersebut. Dengan tulus Reigen meminta maaf karena telah berlagak sok sebagai seorang guru. Pengakuan ini pun sontak membuat sisi kegelapan mob terkejut. Reigen pun memberikan saran pada mob
di mana semua orang memiliki dua sisi yang berbeda, dan itu bukanlah hal yang perlu dicemaskan. Intinya, Reigen sangat yakin kalau Mob bisa menjadi dirinya sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Nasihat Reigen pun membuat dua sisi di dalam tubuh Mob bersatu, dan akhirnya keduanya saling menerima satu sama lain. Keduanya pun saling berjabat tangan, dan perlahan tapi pasti, energi di dalam diri Mob terus meningkat hingga 100%. Saat ini Mob pun telah kembali menjadi dirinya sendiri. Dia lantas meneruskan langkahnya untuk menemui Tsubomi, walaupun Ekubo tidak yakin kalau Tsubomi masih menunggu Mob. Setelah beberapa saat, Mob kembali menemui Reigen dan Ekubo. Dia pun mengatakan kalau Tsubomi telah menolaknya dengan alasan yang cukup rasional. Penolakan ini pun tanpa sadar membuat Mob menitikkan air matanya. Walau agak bingung, Reigen langsung menghibur Mob dengan memberikan beberapa wejangan khasnya. Dia juga meminta bantuan Mob yang barangkali mampu memperbaiki kerusakan kota, bersama dengan rekan-rekan esper lainnya termasuk si Serizawa. Setengah tahun pun berlalu, dan saat ini Mob telah menjadi wakil ketua klub bodi kekar. Bersama Jun Sagawa yang saat ini menjadi ketuanya, Mob memberikan beberapa wejangan penting pada juniornya, supaya mereka semua selalu bersemangat untuk berolahraga. Sementara itu, Ritsu saat ini semakin sibuk karena telah menjabat sebagai wakil ketua OSIS. Mob lantas menyampaikan kalau senior Musashi ingin mengajak Ritsu bergabung dengan klub bodi kekar. Tentu saja Ritsu tidak berminat dan beralasan kalau tugasnya sebagai OSIS sudah sangat banyak. Di tengah jalan, Mob dan Ritsu bertemu dengan Teru, dan mereka bertiga jalan sama-sama menuju kantor biro konsultan milik Reigen. Sesampainya di lokasi, mereka pun disambut dengan begitu hangat oleh Serizawa dan Tome. Serizawa sudah semakin mahir dalam melayani para pelanggan, sementara Tome melakukan kerja sambilan untuk membantu Reigen di kantor. Sesaat kemudian, semua member klub telepati juga datang ditambah dengan Takenaka. Selain itu, beberapa rekan Ritsu nampak datang memenuhi kantor biro. Serizawa juga mengundang Sou Suzuki untuk memeriahkan suasana. Ketika Reigen datang dan memasuki ruangan kantor, semua orang langsung menyambutnya dengan kue ulang tahun. Dia benar-benar tidak bisa menyembunyikan rasa harunya, apalagi ketika semua orang memberinya selamat. Walau ada sedikit insiden yang membuat kuenya rusak, namun suasana saat ini benar-benar sangatlah nyaman. Semuanya nampak tertawa riang dan larut dalam kondisi bahagia yang begitu sangat menyenangkan.